Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan, NIM 050 dari kelas 2A1 Ilmu Komunikasi. Nama saya Muhammad Jarehan, NIM 032, kelas 2A1 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan teori pengurangan ketidakpastian berdasarkan penelitian dari Charles Berger dan Richard Galbraith. Anggapan utama yang mendasari teori ini adalah bahwa ketika kita bertemu dengan orang asing, mereka dihadapkan dengan ketidakpastian tak terhitung tentang sikap, nilai-nilai keyakinan, dan tindakan potensial satu sama lain. Pilihan komunikatif dapat dibuat. Individu berusaha untuk mengurangi ketidakpastian mereka dengan mendapatkan informasi satu sama lain. Menurut Berger dan Galbraith, ada dua tahap yang terjadi ketika pertemuan awal, yaitu prediksi atau prediction. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk meramalkan pilihan perilaku yang mungkin dipilih dari berbagai kemungkinan pilihan yang tersedia bagi diri sendiri atau pasangan relasional. Yang kedua yaitu penjelasan atau explanation, mengacu pada upaya menafsirkan makna tindakan masa lalu dalam suatu hubungan. Ada dua tipe ketidakpastian dalam perjumpaan pertama. Yang pertama yaitu cognitive uncertainty, merupakan tingkat ketidakpastian diasosiasikan dengan keyakinan dan sikap. Yang kedua yaitu behavioral uncertainty, berkenaan dengan luasnya perilaku yang dapat diprediksi dalam situasi yang diberikan. Uncertainty yaitu pengurangan ketidakpastian, memiliki proses yang proaktif dan retroaktif. Proaktif yang dimaksud yaitu terjadi ketika seseorang berpikir tentang pilihan komunikasi sebelum benar-benar terikat dengan orang lain. Retroaktif yaitu terdiri dari usaha untuk menerapkan perilaku setelah pertemuan itu sendiri. Ada asumsi-asumsi teori ketidakpastian. Yang pertama yaitu A. Di sejumlah keadaan interpersonal, orang merasa ketidakpastian. Tentu saja orang merasa ketidakpastian atau bahkan gugup bertemu dengan orang lain karena adanya harapan yang berbeda. B. Teori pengurangan ketidakpastian berdalil bahwa mereka bertemu dengan orang asing. Dua masalah penting yaitu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas. Yang kedua yaitu akan dapat ditanggapi dengan pencarian informasi dari lawan bicara tersebut. C. Komunikasi interpersonal adalah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan dan itu adalah cara utama pengurangan ketidakpastian. Menurut Berger dan Galbraith, secara umum, interaksi dalam fase masuk didefinisikan sebagai tahap awal komunikasi antara orang asing. Contohnya seperti menanggapi ketika seseorang mengatakan, "Hai, bagaimana kabarmu?" Individu kemudian memasuki ke tahap kedua yang disebut fase pribadi atau tahap di mana negosiasi makna mulai berkomunikasi dengan lebih spontan dan untuk mengungkapkan informasi lebih istimewa. Yang terakhir yaitu fase keluar, tahap di mana individu membuat keputusan tentang apakah mereka ingin melanjutkan interaksi dengan pasangan ini di masa depan. D. Terkait sifat waktu. Hal ini memberikan fakta bahwa komunikasi interpersonal adalah perkembangan. Ahli teori pengurangan ketidakpastian percaya bahwa interaksi awal merupakan elemen penting dalam proses perkembangan. D. Asumsi akhir menunjukkan bahwa perilaku orang dapat diprediksi seperti menggunakan dalil. Aksioma teori pengurangan ketidakpastian. Berger dan Galbraith mulai dengan kumpulan aksioma atau aksioma diambil dari penelitian terlebih dahulu dan halal. Aksioma atau yang peneliti sebut proposisi tidak memerlukan bukti lebih lanjut dari pernyataan itu sendiri. Macam-macam aksioma. Aksioma 1. Saat ketidakpastian lebih jauh berkurang, jumlah komunikasi verbal meningkat. Ini menegaskan bahwa hubungan terbalik, penurunan tingkat atau negatif antara ketidakpastian dan komunikasi verbal. Aksioma 2. Penurunan tingkat ketidakpastian atau ketidakpastian mengakibatkan peningkatan ekspresi nonverbal afiliatif. Aksioma 3. Tingginya kadar ketidakpastian menyebabkan peningkatan perilaku untuk mencari informasi. Ketika tingkat ketidakpastian menurun,
perilaku mencari informasi menurun. Aksioma 4. Tingginya kadar ketidakpastian dalam hubungan menyebabkan penurunan tingkat kematian dari isi komunikasi. Sebenarnya tingkat ketidakpastian menghasilkan tingkat keintiman tinggi. Kondisi uncertain atau kondisi sebelumnya. Kondisi uncertain dibagi menjadi 3, yaitu kondisi pertama terjadi ketika orang lain memiliki potensi untuk memberi imbalan atau hukuman. Kondisi kedua terjadi ketika orang lain berperilaku bertentangan dengan harapan. Kondisi yang ketiga, ketika seseorang mengharapkan interaksi masa depan dengan orang lain. Strategi pasif atau pasif strategi di mana seorang individu mengasumsikan kiprah mengamati mengganggu orang lain. Strategi aktif adalah melakukan upaya selain kontak langsung dengan pengamat untuk mengenal orang lain. Misalnya, Anda dapat meminta informasi kepada pihak ketiga tentang orang lain. Strategi interaktif lahir ketika pengamat dan orang lain ikut serta dalam percakapan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Strategi tambahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencarian aktivitas atau reactivity. Searching strategi pasif melibatkan orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pencarian disinhibisi atau disinhibition. Searching strategi pasif melibatkan penonton berperilaku alami tanpa hambatan seseorang dalam lingkungan informal. Hubungan yang berkembang. Ketidakpastian relasional tentang masa depan dan keadaan hubungan semakin realistis. Ketidakpastian hubungan berkembang semakin sedikit kecemburuan, kepercayaan, dan pertahanan. Para peneliti telah menemukan bahwa kontak tatap muka sangat penting untuk mengurangi kecemasan tentang hubungan. Media sosial. Artemio Ramirez dan teman-temannya telah menemukan bahwa dengan mesin pencari online untuk mendapatkan informasi tentang seseorang, mereka telah mengidentifikasi kasus-kasus tertentu dari strategi pencarian informasi dan bahwa mereka dapat menjadi strategi ekstraksi. Harap dicatat bahwa peneliti lain, Gibbs, Ellison, dan Lai 2011 mengumumkan diri online tidak boleh muncul di sistem. Konteks. Budaya konteks rendah adalah budaya maknanya dapat ditemukan dalam kode atau pesan eksplisit. Contohnya budaya konteks rendah adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss. Pidato langsung dan pidato tidak langsung ditekankan dalam budaya ini. Dalam budaya konteks tinggi, pesan nonverbal memainkan peran yang lebih penting dan sebagian besar makna diinternalisasikan oleh pendengar atau bergantung pada konteks. Contoh negaranya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Budaya menekankan ketidaklangsungan linguistik untuk lebih memahami makna yang tersirat oleh nonverbal dan kontekstualitas. Utilitas. Michael Sunafrank 1986 berpendapat bahwa mengurangi ketidakpastian tentang diri sendiri dan orang lain dalam pertemuan pertama bukanlah perhatian utama individu. Sunafrank sementara itu berpendapat bahwa tujuan yang lebih penting adalah memaksimalkan hasil hubungan. Seperti pertemuan pertama, Sunafrank menyarankan agar lebih fokus pada pengurangan ketidakpastian dan alih-alih condong ke prediksi selama fokus pertemuan. Heurism. Akhirnya seperti semua pemikiran teoritis, teori pengurangan ketidakpastian dianggap sebagai pendahuluan. Teori pengurangan ketidakpastian telah memberikan kontribusi yang penting dalam bidang komunikasi, bahkan dengan mengakhiri perdebatan dan kontroversi teoritis.